Saya berbincang bersama Bapak Samsul Bahrum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Pak Samsul tadi sempat kemudian ingin menyampaikan mengenai sektor-sektor yang terkoreksi tajam tahun 2020. Treatmentnya seperti apa di sektor-sektor yang terkoreksi tajam tersebut agar pemulihannya bisa cepat nih di tahun 2021. Silakan. Ya, sektor-sektor yang sangat berpengaruh adalah sektor-sektor yang memiliki korelasi yang sangat signifikan dengan sektor pariwisata. Kita mengalami satu penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2019 yang 2,85 juta, 2.853.000 sekian wisatawan mancanegara yang akan datang ke Kepri, nomor 2 setelah Bali. Kemudian di tahun 2020 dengan masa pandemik yang sangat berdampak besar pada mobilitas orang, termasuk barang, itu tinggal 440.000 sekian saja yang hadir di Kepri. Itu pun awal-awalnya yang masih tinggi sekarang masih bulan Januari, Februari ketika COVID belum masa puncak-puncaknya masuk di satu kawasan di Indonesia pada umumnya dan Kepri pada khususnya. Nah kemudian di bulan Januari sampai Maret tak lebih kepada 115 orang yang datang ke kita. Kemarin pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk sedang menyusun, pemerintah masih dalam drafting ya, zero travel bubble arrangement dengan Singapura. Semoga Batam, Bintan dan Bali bisa dijadikan satu koridor yang terbatas untuk wisatawan dua negara untuk bisa saling berkunjung. Ini sedang disusun oleh pemerintah. Dan untuk di Kepri fokusnya ada di Batam dan di Bintan. Tapi sementara waktu kita melakukan satu project di Bintan dulu. Kemarin kita ada rapat dengan Kemenlu. Nah ini baru perencanaan pemerintah, sudah ditangkap, sudah di pembahasan di tingkat antar negara gitu. Kita tinggal implementasinya di tingkat teknis saja. Baik. Nah, yang tergerus pertama ada sektor transportasi, jasa transportasi, kemudian di sektor perdagangan umum dan di sektor restoran, makanan dan lain-lainnya. Kenapa demikian? Karena jumlah penduduk Kepri yang 2,3 juta itu lebih rendah daripada total turis yang datang 2,8 juta. Belum lagi dihitung dengan turis dalam negeri yang bisa kita estimasikan antara 7 sampai 10 juta. Bisa kita lihat dengan tingkat jumlah penerbangan yang satu hari di Kepri itu bisa ada 15 penerbangan dan kita memiliki 7 bandara di Kepri, di mana ada 2 bandara internasional, mobilitas penduduk sangat tinggi di sini, dan alhamdulillah Kepri juga salah satu destinasi MICE, sehingga banyak sekali pertemuan diadakan di Kota Batam maupun di Bintan, khususnya di Lagoy. International meeting, national meeting, sekarang tentunya di national meeting dan pertemuan nasional. Dan oleh sebab itulah ketika jumlah wisatawan berkurang, kemudian tingkat pertemuan lebih banyak menggunakan daring, atau webinar online, sehingga beberapa hotel, sektor transportasi, sektor perdagangan, restoran tergerus. Dan ini juga menekan sektor mikro di tingkat supplier di pihak ketiga di sektor yang utama tadi. Insentif-insentif apa saja Pak Samsul yang diberikan kepada sektor-sektor tadi? Nah, pemerintah, pertama Pak Gubernur khususnya melakukan refocusing anggaran untuk memperbesar nilai proyek di setiap pembangunan pemerintah ini untuk lebih ke sifat satu padat karya, di mana dengan dana yang ada memiliki dampak penciptaan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, sehingga banyak sekali proyek-proyek yang dilakukan refocusing anggaran untuk memberikan memberi kontribusi yang signifikan pada penciptaan lapangan pekerjaan. Nah, sehingga ketika mereka mengalami PHK, mereka bisa mencari pekerjaan alternatif di bawah dana APBD kita yang 3,8 triliun. Dan alhamdulillah meskipun di triwulan pertama ini belum signifikan karena masih lelang dan lainnya, insya Allah dan kemudian disesuaikan dengan RPJMD Pak Gubernur. Bapak mengetahui kan pilkada di tahun 2019 kemarin, 2020 kemarin harus direstrukturisasi anggarannya sesuai dengan RPJMD Gubernur. Nah, yang kedua, di samping melakukan relokasi anggaran yang fokus kepada kebijakan mikro daerah, juga memberikan satu relaksasi beberapa pajak retribusi. Misalnya Pemko Batam dan pemerintah Kepri
juga melakukan penghapusan pajak kendaraan bermotor bagi mereka yang belum membayar, kemudian begitu mereka mau membayar hanya dikenakan pembayaran tahun yang berjalan, sehingga target kita yang tahun lalu 1,1 triliun APAD kita bisa mencapai sekitar 1,19 triliun, dan tahun 2021 ini target APAD kita yaitu 1,3 sampai 1,3 triliun, terutama memperkuat di sektor kelautan dari Labu Jangkar. Baik. Nah, ya, ada beberapa titik Labu Jangkar sudah dikelola oleh daerah kerjasama dengan Pak Samsul, satu pertanyaan terakhir yang saya kemudian ingin sampaikan kepada Anda adalah koordinasi seperti apa yang kemudian akan dilakukan oleh Pemprov Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat agar kemudian kedua belah pihak dapat mendukung satu sama lain, dan juga yang paling penting adalah bagaimana akhirnya mendukung Kepri sendiri dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya menggunakan filsafat pusat ada pusatnya daerah, daerah ada daerahnya pusat. Apapun yang daerah melakukan pembangunan tetap koordinasi dengan pemerintah pusat. Apapun yang pemerintah pusat lakukan di daerah tentu koordinasi dengan Pak Gubernur. Alhamdulillah Pak Gubernur kebetulan pernah menjabat sebagai anggota DPR dan di Komisi 5 sangat banyak berkoordinasi dengan menteri-menteri yang berkaitan dengan infrastruktur dan ekonomi. Saya kira kami sedikit memiliki nilai tambah kelebihan Pak Gubernur kita dalam rangka memahami dan mempunyai hubungan yang baik apa yang dibutuhkan oleh daerah kepada pusat dan apa yang diinginkan oleh pusat terhadap daerah. Nah, sinergi terus dilakukan sehingga saya lihat jadwal Pak Gubernur ke Jakarta itu 1 minggu bisa 4 kali, walaupun pagi-pagi pulang sore gitu. Dan melibatkan kerjasama tim teknis baik di pusat maupun daerah untuk merealisasikan proyek pusat yang ada di daerah maupun proyek daerah yang perlu didanai oleh pusat. Dan alhamdulillah untuk 2-3 bulan terakhir ini sangat banyak sekali hal-hal yang telah dicapai dalam rangka mensinergikan urusan pusat di daerah dan urusan daerah di pusat. Koordinasi secara intens dan juga kerja keras yang kemudian bisa dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, itu adalah memperbaiki pertumbuhan ekonomi di Pemprov atau di Provinsi Kepulauan Riau, dan juga nantinya akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pak Samsul, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk Anda, sampai jumpa. Ya, sama. Terima kasih pada EDX TV. Semoga sukses dalam memberikan informasi dan pencerahan informasi kepada masyarakat. Ya, terima kasih.